untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita dan rezeki kita, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kalau ada satu keluarga dia belum mendapatkan kecukupan, setidaknya ada 3 checkpoint yang harus dia perhatikan. Yang pertama yang harus dicek itu antara dia dengan Allah. Ada nggak yang tidak beres antara dia dengan Allah? Karena bisa jadi ada orang yang mereka tidak taat kepada Allah dan akhirnya Allah meninggalkannya. Dia lupa kepada Allah dan Allah pun melupakannya. Kadang-kadang ada orang mendapatkan kesulitan ya karena berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan, berbagai macam dosa yang dia kerjakan. Karena apa? Orang yang tidak beres hubungannya dengan Allah, sejatinya kehidupannya pun akan tidak pernah menjadi beres. Checkpoint 2, kalau ini sudah baik nih, saya sudah nggak dolim Ustaz, saya nggak makan riba, saya nggak dolim saya nggak nipu orang, saya nggak minum khamr dan lainnya, saya tidak main judi online dan sebagainya. Sudah baik ini ceknya dengan standar. Yang kedua yang di checkpoint itu apa? Yang kedua hubungan dia dengan orang tua. Siapapun yang menyakiti orang tuanya sampai menyebabkan menetes air mata orang tuanya, saya susah membayangkan orang itu akan mendapatkan kemudahan. Karena orang tua itu pintu tengahnya surga yang paling indah itu adalah orang tua. Karena apa? Karena sesungguhnya persoalan orang tua itu merupakan hulu dari persoalan-persoalan kehidupan. Kadang-kadang susahnya orang mendapatkan kebaikan itu apa? Karena persoalan dengan orang tuanya tidak selesai. Ini yang kedua di checkpoint dulu. Oh ternyata kita pelit sama orang tua. Oh ternyata bakhil. Oh ternyata kita abai. Oh ternyata kita sering menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kesulitan dan kesedihan yang dilakukan anak kepada orang tua, demi Allah, itu membuat susah kehidupan. Yang ketiga, checkpoint apa yang harus kita lakukan ketika kehidupan kita mengalami banyak masalah? Yang ketiga, bisa jadi ada suami istri yang tidak saling menjalankan kewajiban terbaiknya. Kita buka surat An-Nur ayat 32. Kalau mereka miskin, Allah yang cukupkan. Kalau mereka susah, Allah yang gampangkan. Kalau mereka sulit, Allah mudahkan. Itu katanya Allah. Jadi sebenarnya kalau orang sudah nikah itu merupakan salah satu pintu rezeki yang besar. Loh kalau ternyata ada orang nikah kok tidak mendapatkan pintu rezekinya lebih lapang, berarti yang nikah itu ada sesuatu yang terabaikan. Ada istri yang tidak diratukan oleh suami dan ada laki-laki yang tidak dirajakan oleh istri. Jadi kalau ada laki-laki baik sama istrinya dan istri takzim sama suaminya, itu janjinya Allah. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu miskin, Allah yang mencukupkan. Berarti kalau kata yughni itu maknanya banyak, Bu. Yughni itu cukup, yughni itu lapang, yughni itu lebih, yughni itu kaya. Itu masuk ke dalam kata yughnihimullahu min fadlih. Makanya kalau ada suami kok trouble terus, mungkin ada istrimu yang sering menangis sedih melihat kelakuanmu. Mungkin ketika suami kita sering gagal, mungkin ada suami kita yang terluka dengan perkataan istri setiap paginya sebelum berangkat ke kantor. Makanya akhirnya kenapa kita dalam Islam tidak ada satu agama yang menempatkan bagaimana seorang laki-laki membuat ratu istrinya, dan satu agama yang memerintahkan supaya kita menjadikan suami kita kayak raja, kecuali Islam. Kenapa? Ketenangan suami istri itu membawa energi maksimal pada kehidupan. Oh masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Buka surat Al-Furqan 74, sudah sering kita bahas. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dari keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat Ibu, closing pada ayat ini adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin. Artinya apa? Jadikan hidup kami itu berkualitas ya Allah.
Kapan kita mendapatkan kehidupan yang berkualitas? Korelasinya ada di awal ayat. Hablana min azwajina, jadikan pasangan kami qurrata ayun, anak kami qurrata ayun. Kalau laki-laki dan perempuan sudah qurrata ayun, kayak tutup ketemu botol, melejit dia. Perempuan itu tidak ditakdirkan menjadi pemimpin, tapi wanita melahirkan banyak pemimpin. Ini checkpointnya. Makanya tidak salah kalau sebagian para ustadz mengatakan, "Ustadz, kenapa ya masalah saya begini-begini?" Mungkin masalahmu karena kamu mendolimi istrimu. Mungkin masalahmu karena kamu didolimi istrimu. Sudah itu saja sebenarnya. Maka pastikan checkpointnya ada 3. Cek hubungannya dengan Allah, cek hubungannya dengan orang tua, dan cek hubungannya dengan pasangan.